Untuk cari pemimpin yang paling besar, yang Wah, paling itu hewan. Cari pemimpin itu yang paling besar, paling kuat itu tidak pemimpin. Tapi kalau manusia, wah, jagoan. kalau dulu zaman batu dulu, zaman batu ya Anak juga gitu, juga begitu. Mencari pemimpin yang paling kuat, paling besar dulu. Tapi sekarang sudah tidak. Kita mencari pemimpin yang bagaimana? Mencari pemimpin yang cakap, banyak akal untuk melindungi kawanannya atau jamaahnya. Itu kalau orang sekarang, orang yang beriman itu, kita mencari pemimpin bukan dari keturunan siapa. Contoh keturunan Sri Sultan, apa keturunan presiden. Bukan di situ. Kita mencari pemimpin yang bisa melindungi, mengayomi kawanannya atau jamaahnya. Waktu dulu kerajaan Majapahit atau kerajaan dulu-dulu ya yang paling sakti yang dijadikan pemimpin. Yang paling sakti dijadikan pemimpin. Tapi kalau sekarang Tuhan memberi pengetahuan, Tuhan memilihkan pemimpin. Jadi ini anak raja pimpinan jadi raja dah. dan bukan pilihan kita. Contohnya imam kita, itu asli pilihan Tuhan. Kok bisa pilihan Tuhan? Ya bisa. Sebab apa? Imam kita diberi kelebihan. Makanya saya mau dipimpin sebab imam kita diberi kelebihan oleh Sang Maha Kuasa. Kelebihannya apa? Kalau besarnya ya masih besar saya. Ya, kalau besar ya besar saya. Tapi Betul, betul, betul. tapi pemimpin kita itu asli pilihan Tuhan yang diberi kelebihan. Nah, ciri-ciri yang layak ini kalau orang mencari pemimpin. Ciri-cirinya bagaimana toh? Kita mencari pemimpin ini ciri-cirinya yang bagaimana? Kalau kita dipimpin oleh yang bersifat hewan, kita pasti diperbudak. Enggak mungkin enggak. Pasti diperbudak. Kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang berjiwa iblis, ya pasti kita sengsara. Sifat iblis itu apa? Sifat iblis ya akunya tinggi. Yang jadi korban siapa? Ya pengikutnya. Dipimpin oleh pemimpin yang berjiwa jin. Dia itu tidak ada tabah. Tidak ada tabah. Raja tega. Kalau pemimpin yang asli pilihan Tuhan, yang pantas kita pilih menjadi pemimpin, yang seperti apa? Yang mengajak
mengajak kita bertuhan yang benar, mengajak iman, mengajak selamat. Pemimpin itu melindungi pengikutnya. Sekarang masih ada tradisi bapaknya ratu, anak bakal menggantikan orang tuanya. Ada masih. Apa anaknya itu kayak bapaknya? Belum tentu. Belum tentu. Apa secakap bapaknya memimpin golongannya? Belum tentu. Tapi kalau asli pimpinan ini pilihan Tuhan, dia itu ikut kompetisi waktu berlomba-lomba. Waktu dulu, contoh Brawijaya, contoh dia menjadi pemimpin. Dulu itu orang biasa. Dia itu berlomba-lomba, akhirnya kita menonjol, dan di situ diangkat menjadi pemimpin oleh orang-orang di sekitarnya. Itu asli pemimpin pilihan Tuhan. Tapi kalau sekarang pemimpin diwariskan, pemimpin diwariskan. Contoh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Apa ada kepemimpinan yang diwariskan kecuali Daud sama Sulaiman. Selain itu sudah tidak ada. Percampuran darah putih sama darah merah, itu akhirnya keluar darah biru, itu ya Nabi Sulaiman. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Ya, Mas Takin tadi berbicara sampai sekarang. Intinya kita harus sadar. Sadar apa? Sadar kalau kita itu yang punya rasa, hanya diberi kelebihan akal. Kode karo kewan. Sehingga iso urip dhewe, yang tidak bisa hidup sendiri. Namanya makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dan di situ akhirnya apa? Memilih pemimpin. Memilih pemimpin, saya ulang lagi. Memilih pemimpin yang pilihannya Tuhan asli. Bukan dari golongan Brahmana atau Satria. Pemimpin pilihan Tuhan itu pasti dari golongan Sudra. Tuhan mau menunjukkan kuasanya kan di situ. Contoh Nabi Adam. Sebelum manusia itu jadi pemimpin, Nabi Adam jadi pemimpin kan. Pertama kan pemimpinnya kan iblis. Setelah itu diganti menjadi Adam. Nah, Adam itu dari tanah itu dari bawah. Dari kaum Sudra. Tapi yang mempunyai darah putih.
yang mempunyai darah merah. Darah putih itu apa? Bersih hatinya, mengajak kita berdoa. Darah merah itu ya cakap. Contoh upama ada apa-apa, saya yang maju duluan gitu, pemimpin. Itu sifat kesatria, itu darah merah. Selama ini saya berhubungan lama dimomong dari kecil sampai sekarang itu saya sangat tahu sifat-sifat dari imam kita. Imam kita punya sifat melindungi, itu asli. Kalau buat saya sendiri sudah sangat cocok, tidak keliru kalau saya mengangkat beliau menjadi pemimpin saya. Itu saudaraku semua. Monggo, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan, santai saja. Harus ngerokok-ngerokok, nalur. Monggo, Pak pembagi acaranya dibuka. Moodnya dibuka buat saudara-saudara yang lain. Kalau mau bertanya atau menambahkan, monggo Pak Narikan. Oke, Lur. Yang mau bertanya saya siapkan. Ini Adam baru sudah siap di itu Pak Agus, Pak Ustadz Agus. Terima kasih. Mau tanya, katanya orang Jawa. Ojo wani karo wong tuwa engko melati. Bilangi Bu Kusnul. Ojo jarine orang Jawa. Ojo malati karo wong tuwa engko malati. Ojo wani karo wong tuwa mbare kualat, ngono lho Nyai kualat. Termasuk ojo wani nang guru engko nggarai kualat. Ojo wani nang imam engko nggarai kualat. Dan lesson akhir masuk. Tapi Kang Alimin waninya bagus nol. Kita harus bisa membedakan dulu orang tua yang orang tua. Berani seperti apa? Kalau orang tua mengajak kita selain tidak bertuhan, ya wani ae gak apa-apa, tapi kita biarkan ngelewes lek ngomong Jawa. Gitu. Pemimpin kalau mengajak ketidak bertuhan, lainnya apa kok diangkat jadi pemimpin? Kalau kita sudah mengaku itu pemimpin kita, yang mengajak kita bertuhan yang benar, ya di situ wajib taat. Imam karo makmum, kok makmume sujud, imamnya sujud, makmumnya ruko, atau makmumnya berdiri. Ya imamnya sujud, ya makmumnya ikut sujud. Namanya taat. Batal. Sebab apa? Imamnya sujud, dia tidak sujud tapi jalan-jalan bawah. Tidak mengikuti apa gerakan imam. Kalau sholat ya, mau. kecuali dia anak kecil. Kecuali anak idiot.
Dia jalan. Itu tanggung Mau jawab. nek paling itu. Imame Roko Mas Agus nanya. jalan-jalan iku idiot. Assalamualaikum Mas Agus nanya. Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam. Kaltim. Go. Seperti ini Gus, simpel aja. Sebagai orang yang mengimani Sang Pencipta, sebagai orang beriman, itu kiat-kiat apa ya yang untuk mengarahkan anak-anak kita yang masih kecil di usia SMP kayak gitu, sebagusnya seperti apa sih sebenarnya itu untuk mengarahkannya itu? Sebenarnya itu kan usia labil itu Mas Agus. Cuma itu aja Mas Agus, supaya saya tuh cara mengarahkannya itu nggak salah gitu. Ya, mohon penjelasannya Mas Agus. Ya, ini sesuai pengalaman saya ini. Saya menceritakan pengalaman saya. Saya mengarahkan kepada anak saya. Dengan cara apa? Mengenalkan dan saya beri contoh. Saya kenalkan Tuhan yang benar itu seperti ini loh. Kita sadarkan dengan cepat kita mengenalkan, sadarkan dulu. Sadarkan dulu. Kamu ada yang mengadakan. Ya ringan-ringan aja. Setelah itu dicontohin. Diberi contoh dalam kelakuan hidup sehari-hari. Itu. Ya ngomong anak kecil piye. Masalahnya kan yang dominan ini pengaruh di luar itu Mas Agus. Itu Mas. Sekarang itu nah. Jadi langkah-langkah apa seperti apa yang harus kita terapkan apa mengarahkannya gitu. Jadi minta ke saudara-saudara semuanya itu bagaimana cara terbaik. Arahnya ya seperti itu, Pak. Kenalkan pada Tuhannya. Kenalkan anakmu pada Tuhannya. Setelah itu, setelah kamu arahkan, pasrahkan. Pasti Tuhan yang menjaga. Jadi, ikhtiar dimaksimalkan. Setelah itu, kita angkat tangan, biar tangan Tuhan yang turun tangan. Kita hanya ngawasi, pokok masih berjalan di jalannya, pokoknya berjalan di jalan, pokok gak keminggiran, gak kenengan, ya pokok dibiarkan, gak apa. Kalau anak kecil ya jangan disamakan sama orang tua. Jadi pokok nanti biar Tuhan yang membimbing. Jangan lelah memberitahu pada anak kita. Nasihati mana atau beriman itu seperti apa. Sering komunikasi lah. Diajak berbicara masalah tauhid. Sering diajak berbicara masalah ketuhanan. Secara otomatis itu nanti juga berjalan di jalan. Sebab apa? Dia sudah kenal, ada yang mengenalkan. Yang mengenalkan siapa? Ya bapaknya. Nah, anak kan ada dua darah. Anak dari darah merah ya, anak secara jasad. Itu darah merah. Anak lewat darah putih ya, saya sama Mas Takim. Itu anak lewat jalur darah putih. Nabi Daud sama Sulaiman kan di situ. Percampuran. Diajak, apa yang disembelih itu siapa? Ismail karo Nabi Ibrahim itu kan itu.
dari darah putih. Apa ya ujuk-ujuk bisa ya enggak, yang ngasih tahu, yang memberi contoh ya bapaknya. Setelah kita beritahu, kita beri contoh, ya pasti ikut. Ya tidak bosan-bosan lah mengingatkan kepada anak-anak kita. Itu Pak Sakijan dari Kaltim. Siap, makasih Mas Agus. Rahayu. Mantap, mantap. Ya. Kadang-kadang kita membimbing anak itu lupa. Yang dirawat itu urusan dunianya. Dicukupi itu urusan dunianya. Sekolah ya disekolahin. Setelah itu dibiarkan minta apa ya dibelikan. Dicukupi urusan dunia. Lupa jasa dunia itu ada batasnya. Setelah itu gimana pertanggungjawabanmu kepada Tuhanmu yang sudah memberi kepercayaan pada dirimu keturunan. Kamu ajak berjalan di jalan Tuhan atau tidak. Itu rasa tanggung jawabmu kepada Sang Penciptamu. Enggak, saudaraku yang lain. Jadi, Allah itu menginginkan kemerdekaan. Ini balik ke topik ke awal ya. Allah itu menginginkan kemerdekaan manusia. Tapi yang bisa membangun, di jalan Tuhan. Dengan cara apa? Banyak. Kalau kita sudah beriman, berhijrah. Setelah itu berjihad. Jihad seperti apa? Ya ajak-ajak menebar pengetahuan bertuhan yang benar. Meneruskan risalah orang-orang yang beriman yang dahulu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, di situ, saudaraku semua, harus semangat. Dan setelah kita iman, hijrah. Hijrah itu berpindah. Pindah. Dan jenenge pindah itu harus semangat. Jihad yang seperti apa? Yang jom kemarin dulu berjihad seperti apa? Berjihad dengan cara membangun. Setelah kita memilih pemimpin yang sesuai kriteria kita, orang-orang yang beriman. Setelah itu, ayo bareng-bareng kita membangun. Berjihad di jalan Tuhan. Kita sudah iman buat hidup. Sudah kita percaya pasti selamat.
kita di hadapan Tuhan kita, sekarang kita berjuang urusan dunia. Dengan cara apa? Dengan hartamu, tidak punya harta, dengan pikiranmu, pikiran seperti apa? Ide-ide buat saudara kita biar lebih maju, biar lebih ringan menjalani takdirnya di dunia. Dengan harta, dengan pikiran. Kalau tidak punya harta, tidak punya pikiran, tidak punya ide, ya dengan tenagamu membantu saudara yang lain untuk membangun. Jaga tali persaudaraan. Kalau Yom kemarin yang di bahasan itu kan masalah janji. Jadi beriman. Janji dengan saudaramu. Berjanji gimana? Sehidup semati di dunia dan sampai akhirat. Buktikan. Dibuktikan. Bukan sekedar janji. Bukan sekedar omong kosong. Asli. Dan membawa semangat. Sebisa-bisanya. Bisa. Belum bisa, pokok membawa niat aja lah. Nanti biar Tuhan yang menuntun kita. Masa kalah sama apa si Pansa atau Bonobo. Di ketuanya Bonobo mana ini Pak? Siapa? Pak Cipto ya. Siap. Ketua Bonobo. Ah ini ya wakil ketua Bonobo ini. Boni. Apa Bonobo? Bonobo itu apa? Namanya Boni, tapi nama aslinya Bonobo. Bonobo adalah Mas Boni. Yang bisa menerangkan Bonobo adalah ketua Bonobo. Bonobo itu orang hutan. Panse. Jangan kalah orang hutan aja bisa merdeka. Kita orang-orang beriman tidak bisa merdeka itu gimana? Harus bisa merdeka. Monyet aja bisa merdeka. Masa kita orang yang diberi akal. Yang diberi akal. Nah, halo, assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam Pak Kasim. Mau bertanya ya. Oke. Hubungannya antara alam semesta dengan orang yang beriman itu bagaimana secara kesimpulan? Kesimpulan. Ya. Tadi ini topiknya Mas Takin tadi. Kita harus sadar. Kita itu asli nena ya kalau kata imamnya uget-uget. Contoh dulu waktu proses antara sperma masuk ke ovum atau telur itu wujudnya sampean kan uget-uget toh Mas. Uget-uget masuk ke telur akhirnya berkembang menjadi manusia. Ya itu kan ciptaan Tuhan. Dan alam semesta itu wadah. Jadi ini anchornya, intinya kita sadar kalau kita sebagai makhluk
ciptaan Tuhan, kode karo alam, alam ya ciptaan Tuhan, tapi alam diperuntukkan untuk kita. Alam semesta ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang nggak beriman aja ikut menikmati. Di situ dari awal ya, cerita ini dari awal Mas Takin tadi. Sebelumnya Tuhan itu sendiri menciptakan makhluk tidak hidup. Setelah itu menciptakan makhluk hidup. Makhluk hidup itu ya tumbuhan dan hewan. Alam semesta diciptakan untuk makhluk hidup, untuk ditempati. Makhluk hidup yang seperti apa toh? Hubungannya kan, makhluk hidup yang seperti apa yang diridhoi sama Tuhan. Makhluk hidup yang sebelumnya kita itu ada proses dari uget-uget menjadi manusia. Apa langsung bisa menjadi manusia? Ya tidak. Dulu prosesnya dulu, zaman batu. Ya kita sejenis kera. Evolusi sampai sekarang. Jadi kita harus sadar kita itu golongan hewan yang diberi fasilitas alam semesta ciptaan Tuhan untuk orang-orang yang setelah itu, setelah kita sadar, wah saya itu hewan, hanya diberi kelebihan akal. Diberi kelebihan akal. Kalau kita tidak bisa menggunakan akal kita, jadi kita kembali ke sifat hewan. Jadi hubungannya manusia dengan alam semesta diperuntukkan makhluk hidup, diperuntukkan buat kita. Siapkan alam semesta buat orang-orang yang beriman. Untuk menjadi khalifah pengetahuan ini. Ini beda ya. Orang-orang luar menganggap Nabi Adam adalah nabi orang yang pertama. Dipatahkan sama penelitian orang barat. Ternyata di situ ada penelitian fosil-fosil yang ternyata dulu ada manusia yang mirip manusia, yang berperilaku seperti manusia, yang dipatahkan. Oh, itu bukan Nabi Adam. Nabi Adam itu asli manusia yang berwujud sempurna seperti kita, badannya berapa meter gitu. Kan gitu pengetahuan di luar. Kan dipatahkan sama Barat. Barat menemukan fosil-fosil, Megathropus dan lain sebagainya itu. Jadi akhirnya ketemu, oh Adam itu aslinya bukan manusia pertama. Adam itu manusia pertama yang mengakui Tuhannya, kan gitu. Masalah jasadnya ya podo karo kewan sebelumnya ya tidak bisa bicara, hanya bicara bahasa isyarat yang mereka ketahui. Terus ke sini menjadi kita, golongan kita. Diberi pengetahuan sama Tuhan. Contoh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kan. Contoh pengetahuan bertuhan yang benar seperti ini diberi contoh.
Terus manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri, hidupnya berkelompok. Setelah itu memilih pemimpin. Kalau zaman dulu, zaman batu, ya memilih pemimpin yang paling besar, paling kuat itu dijadikan pemimpin. Kalau pemimpinnya mati, ya itu berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Siapa yang lebih kuat, nah itu dijadikan pemimpin pemerintah. Itu pilihan Tuhan. Tapi sekarang pemimpin bisa diturunkan. Apa itu pilihan Tuhan? Ya bukan. Yang pilihan Tuhan yang seperti apa? Pilihan Tuhan itu yang cakap, yang mengajak kita bertuhan dengan benar, yang melindungi kawanannya. Itu yang pantas untuk menjadi pemimpin. Dari sini paham, Pak Kasim? Kalau kurang jelas, monggo. Oke. Sampun jelas. Oke. Berarti kesimpulannya kesadaran itu Mas Agus. Ya. Alam semesta kan diperuntukkan buat kita. Saat ini, dulu ya orang-orang dahulu. Nah, saat ini ya buat kita. Masa kena uang. Jadi paham. Tapi diberi fasilitas. Mau kita aja kerja orang itu masih gaji dikasih. Hidup dan mati kita akan pada ya pasti fasilitasnya. Oke, lanjut Mas Agus. Monggo Pak Bonobo, Mas Boni, Pak iki sing bahasa Arab ini Mas Boni. Saya pasrahkan kakak saya ini Kang Boni. Inggih. Tak sambung-sambung ini kalimat kakakku Bonobo. Ya hubungannya keterikatan manusia dengan alam semesta ya. Keterikatan secara matematika hukum. Hubungan antara manusia dengan alam semesta. Ini utama hubungannya adalah keterikatan hukum. Sistematika bekerjanya alam semesta itu sendiri. Bedanya alam semesta, keterikatannya mutlak. Manusia, keterikatannya kemerdekaan. Alam semesta itu terikat sama hukum gravitasi, hukum fisika, hukum kimia. Meskipun ada di bagian tubuh dalam kita pun memiliki hukum kemutlakan. Waktu saya tanya, nyawa itu apa sih, Gus? Nyawa itu sebenarnya adalah asam basah. Itu kan keterikatan hukum kimia. Jadi nyawa basah yang berpindah-pindah ini akhirnya melakukan aktivitas, yaitu yang disebut hidup. Itulah nyawa. Jadi manusia antara alam semesta itu keterikatannya dalam bentuk sistematika hukum. Yang akhirnya kita kenal sebagai sunnatullah. Nah pada akhirnya manusia iman ini dimuliakan oleh Sang Penciptanya agar alam semesta yang ditempati orang-orang beriman tersebut menjadi pelayannya atau tempat wadah daripada orang yang beriman dalam berkehidupan. Maka kalau di Quran itu ada kalimat
atako di sana orang yang telah memperoleh kedekatan itu fisama wal ar, itu barokah dari langit dan bumi itu Allah turunkan. Jadi alam semesta bagian dari pelayan bagi orang-orang yang beriman pada akhir. Subhalillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa huwal azizul hakim. Itu seluruh apa yang ada di alam semesta itu mengikuti, melayani, menjaga, memelihara orang-orang yang beriman. Akhirnya muncullah pengertian sebuah eh, pembelajaran tentang bagaimana mentafakuri. Nah, akhirnya pula tersebutlah ayat yang disebut ayat kauniyah. Ayat-ayat yang bertebaran di alam semesta. Nah, itu sebagai petunjuk jalannya orang-orang iman. Maka tanda-tanda dari alam semesta itu bagi sendiri. Jadi alam semesta membantu memudahkan untuk terwujudnya jalan keselamatan bagi orang-orang yang iman. Makanya biasanya orang-orang iman itu melihat tanda-tanda alam tidak mendahului kinerja alam. Jadi alam dulu yang membuat jalan, baru di situ orang-orang yang beriman melakukan bagiannya. Kan kita nanti hanya apa? Hanya menempati mereka ini yang sedang bekerja. Kita yang nanti menikmati. Kan sudah peristiwa-peristiwanya sudah di depan mata. Bagaimana akhirnya porak-porandanya sebuah kegoncangan mental dengan alam semesta yang berbicara lewat gempa bumi, banjir dan sebagainya. Akhirnya kita nanti mudah untuk menyampaikan siapa yang nanti bakalan kau selamat dalam bentuk ketergantungan. Satu contoh misalnya begitu. Di wilayah kepemimpinan bagaimana? Alam semesta juga nanti menghantarkan sebuah kemudahan. Carut marutnya ketidakpercayaan antara kepemimpinan satu dengan kepemimpinan yang lain. Antara tokoh agama dengan tokoh politik nanti tidak lagi terjalin sebuah tracing atau kepercayaan. Nah, kita nanti tinggal menikmati masuk mencari orang yang bisa dipercaya. Ya siapa? Ya jamaah kita. Jadi sistematika selaku yang sama-sama diciptakan. Alam semesta diciptakan, kita diciptakan. Ini belum berbicara tentang sang pencipta. Dua hal yang sama-sama satu gitu. Satu disebut alam semesta, satu disebut manusia. Meskipun manusia itu tersendiri juga bagian dari alam semesta. Kedua-duanya adalah yang diciptakan. Menyadari yang diciptakan, akhirnya kita akan mencari tahu siapa yang mampu menciptakan itu. Nah, itulah Adam, manusia yang kali pertama mengenal sang penciptanya. Adam inilah jenis Homo sapien yang akhirnya berkembang sapiennya, akal logikanya, nalarnya, maka nalar dan akal logikanya itu menentukan sebuah pilihan. Nah, ini baru masuk areal ilahiyah. Hari ini harus kita tentukan ketetapan kita memilih makhluk yang dicipta atau kepada yang menciptakan. Maka kita akan menetapkan yang menciptakan kita itulah yang kita percayai. Inilah akhirnya hubungan harmonis antara alam semesta dengan orang beriman. Karena pada hakikatnya, to'a wa karhau, posisi kedudukan alam semesta itu taatnya terpaksa dan tidak terpaksa. Karena mengikuti sistematika alam. Batu dilempar ke atas pasti jatuh. Buah mangga nggak mungkin buahnya jadi manggis. Maka besarnya pohon pun mengikuti sistematika alam tergantung
menghujam ke bumi dengan kuat, mampu nanti menumbuhkan batang yang kokoh yang pada akhirnya merimbunkan daun-daunan sehingga menghasilkan buah. Itu namanya sistematika alam yang mutlak. Sunnatullah yang tersistem yang kita sebut malaikat. Jadi siklus yang sedemikian itu dari awal kali penciptaan sampai nanti babak terakhir seperti itu kondisinya, tidak mengalami perubahan. Ja'ilun fil ardi khalifah. Aku telah tetapkan ja'ilun khalifah, itu khalifahnya ditetapkan adalah siapa? Bani Adam. Nah itu sistematika yang nggak bisa berubah. Ketentuan ketetapan yang akan selalu terjadi demikian. Alhasil terjadi sebuah pengetahuan pemetaan yang kita sebut akhirnya Brahmana, Satria, Sudra, kemudian juga darah merah, darah putih. Sebab nggak ada darah biru. Darah biru itu hasil pencampuran antara darah merah, darah putih. Itu pun disebut sistematika malaikat. Yang kesemuanya itu adalah mutlak keadaannya yang akhirnya kita kenal sebagai qadar dan qadarullah. Disitulah kebesaran dan kemahakuasaan yang kita percayai. Maka kita tetapkan beliau sebagai yang kita percayai, karena hanya beliau, Tuhan semesta alam itulah yang mampu memelihara dan merawat kita semua. Tentukan pilihan. Karena tanpa menentukan pilihan, ini kita nggak akan jadi Bani Adam. Tetap menjadi Homo erectus, golongan bobono yang nanti mengikuti arus kinerja hewan, kinerja iblis, kinerja jin. Maka menentukan pilihan sekaligus menetapkan pilihan adalah sebuah keharusan. Sekaligus juga sebuah kebutuhan karena itu penyelamatan diri kita. Maka menyelamatkan diri kita juga menyelamatkan kelompok kita, sama halnya menyelamatkan kehidupan kita semua. Di awal sifat hewan itu membentuk sebuah koloni. Bagaimana sarang lebah itu tergambarkan. Kalau sarangnya itu terasa akan terjadi bahaya, maka sekumpulan lebah tanpa diperintah pun menjaga bahkan menyerang yang akan mendatangkan bahaya itu. Maka penyelamatan diri juga penyelamatan al-jamaah adalah sebuah kompetisi untuk akhirnya Allah memilih siapa pemenang daripada kompetisi itu. Artinya hidupnya bermanfaat, maksudnya gitu. Selalu menjalani kehidupan, menyelamatkan dirinya, juga menyelamatkan kelompoknya, menyelamatkan koloninya. Seperti asal usul dia selaku hewan waktu itu, apalagi sekarang asal usulnya ditentukan oleh Allah dalam bentuk pemberian hidayah, ketetapannya berupa keimanan. Maka harusnya lebih dari itu, maka ditetapkanlah iman, hijrah, jihad sebagai jalan untuk keselamatan orang-orang yang beriman berserta kelompoknya. Inilah hubungan yang selalu berjalan seperti itu layaknya. Antara manusia iman dengan alam semesta itu sendiri. Begitu kakakku, Bonobo. Oke kakak. Oke. Thank you, dulurku. Ya. Menjiwai Pak Ketua Buku. Pak Ane Mbah No dilawan. Kita adalah segerombolan bonobo. Namanya aslinya Bonobo, saya namanya Boni, tapi aslinya Bonobo. Apakah itu bonobo? Ya. Beda. Mau jalan. Arahnya lagi suara itu ada. Mau bertanya atau tambah? Intinya tidak boleh keluar dari topik. Wah, ya Pak ya. Yang mulai sopo nak kalau
dan membawa semangat, kebersamaan. Kita belajar nalar bareng. Kalau Kakak Bonobo itu kan sudah terbiasa. Kalau Boni, kemarin tak namain Boni itu. Mas Boni sudah terbiasa berbicara. Kalau saya kan masih belajar menalarkan. Ya nggak apa-apa. Pemberian Tuhan ya saya syukuri seperti ini ya. Biasa gelayutan nggak? Udah gelayutan? Itu Mas Boni itu makannya apa itu? Rumput apa? Daging apa? Udah omnivora aku loh. Wis makan segalanya. Bukan daging atau rumput? Bukan, udah semuanya. Udah lengkap ya. Orang udah bisa pakai celana sendiri ya nggak mungkin makan rumput, Pak Agus. Masih banyak ya, buat saudaraku Bajum yang akan datang ya, diperjelas masalah rumput, masalah daging, dan masalah makanan pemakan segala. Jadi ini penasaran, itu Mas Boni. Ya. Itu privatnya mahal privatnya mahal itu larang. Harus bersambung. Jadi ini ben penasaran. Kok makan rumput, kok makan daging, kok makan segala itu bagaimana, apa hewan? Hakikatnya bukan kok rumput itu, apa daging itu, atau pemakan segala itu, ada penjelasan yang lebih detail nanti Zoom yang akan datang. Jadi ini nggak tahu bahasan atau Mbak Hali, nanti Mbak Hali yang meneruskan. Ini bersambung dan penasaran. Monggo buat saudaraku yang lain, ada yang kurang jelas atau mau sekedar menambahkan, boleh, mengenai wawasan, itu sekedar wawasan, menceritakan ciptaan Maha Pencipta, makhluknya. Dapat tambahan Lur, bukan menambahkan, tapi alhamdulillah dapat tambahan pengetahuan tentang keimanan sama saudara-saudaraku dunia akhirat. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita semakin kokoh saya kita pada Tuhan kita. Semakin kokoh persaudaraan kita meskipun berjauhan tapi tetap di hati. Kan ngoten. Jauh di mata, dekat di hati. Rasa persaudaraan kita semakin kokoh, rasa percaya kita pada Tuhan kita semakin kokoh, terjalin tali persaudaraan kita. Sebab sadar kalau kita itu orang beriman tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Ya bergerombol seperti ini. Setiap hari RBT-an, setiap hari berkumpul. Salah satu contoh membangun itu ya seperti itu. Monggo, saudaraku yang lain, sudah cukup apa? Ada yang mau menambahkan?
Kalau sudah cukup nggih, Lur? Sudah paham semua mengenai Zoom malam hari ini? Ya, cukup Pak Agus. Kalau banyak-banyak kepalane amleng. Banyak luber nanti ya Pak Kino. Iya luber nanti. Wong aku kepengin gotong Pak Agus yang rene. Burung kelakon-kelakon ini. Tunggu Pak Sukino. Ya, bukan yang di jalan. Iya Pak Agus. Pengen nih pasane akeh jane. Mas Tiono ini di sawah apa di rumah ini Mas Tiono ini? Di Mas Tiono ini. Buka mike Mas Tiono. Halo. Bukaan mik. Nah, ya gitu. Saya di rumah Setiono. Itu pertanyaan Mas Tiono. Di rumah sawah. Sendiri apa ada? Gantengnya rada ulang. Ya, sendiri, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ke Mas Agus sama Bapak saya urun rembuk. Oke, monggo Mbak. Melanjuti dari Bapak saya Pak Sucipto. Sehubungan dengan yang ditanyakan oleh Pak Sagijan soal bagaimana kiat-kiat untuk memberikan pengetahuan keimanan pada anak usia dini. Tadi sudah disinggung oleh Bapak saya, Pak Cipto, soal alam keilahian. Jadi pada diri manusia itu ada 4 alam, yaitu perasaan, jin, keaguan, iblis, dan hewan, lalu ilahi. Untuk anak-anak kita, sebelum kita beri pengetahuan, tanamkan pada alam ilahi. Diawali dari selalu diingatkan dengan ditanamkan niat. Jadi setiap kegiatan anak, misalnya sekolah, diingatkan niat hanya karena Allah. Apapun harus sabar, selalu menanamkan niat. Jadi diawali dari alam ilahi. Kalau langsung pengetahuan, nanti tanpa ditanam di alam ilahi, jadinya hanya paham, ngerti, tapi tidak ada janji setia, tidak tertanam aku niat hidup ini untuk siapa ya. Itu ditanamkan mulai dari usia dini. Karena kalau hanya dari pengetahuan, walaupun hafal Al-Quran, walaupun tahu nahwu shorof, tapi kalau tidak pernah ditanam niat, akhirnya tumbuhnya menjadi tauhid. Karena sama sekali tidak pernah ditanam di hati anak-anak kita. Dan itu pun dilakukan oleh imamnya, yang disebut dengan syahadat. Penanaman niat dan menanamkan siapa yang kau percaya, jujur.
Jawab dengan jujur. Penciptamu kan. Nah, jadi apa metode yang dilakukan imamnya itu ditiru. Sesuai dengan usia yang kita hadapi. Lalu setelah ditanam niat, ditanam keimanan. Sering-sering diingatkan. Anak kalau bisa disuruh tenang, menunduk. Niat hidupmu karena apa? Dari niat ini nanti mengembangnya di ke depannya. Jadi seumpama orang sholat 5 waktu itu diawali dengan niat karena Allah Ta'ala. Tapi gerakannya berubah menjadi karena rukun. Lah ini, kalau orang hanya diberi pengetahuan, di dalam gerakan hidup ini hanya karena melakukan aktivitas, tidak pernah karena Tuhan. Disitulah mulai usia dini sering diingatkan. Lakukan apapun karena Tuhan, karena Allah. Kalau Islam, karena penciptamu. Nah, nanti pelan-pelan ditanamkan ikrar dengan Tuhannya. Siapa yang kau percaya menyelamatkanmu? Siapa yang kau percaya memeliharamu? Ditanam itu aja dulu. Pengetahuan mengikuti nanti. Pengetahuan mengikuti. Ketika anak-anak, Pak, tadi saya diajarkan gini. Ditanam lagi, biar tidak memegang pengetahuannya, tapi memegang Tuhannya. Itu yang saya pahami dari Gus Dubi untuk membentuk anak menjadi hamba. Jadi akhirnya perasaannya tidak menjadi jin, keakuannya hanya menjadi aku, sifat hewannya bermanfaat di jalan Allah sampai mati. Ketika selalu tidak keluar dari alam ilahi, itulah terbentuk menjadi anak yang menjadi hamba. Itu yang saya tahu, Pak Sakijan. Jangan pernah bosan-bosan untuk menanam, tanam dulu. Jangan langsung ke daun, ranting, pohon, tanam dulu di akarnya hati. Siapa yang kau percaya? Dan itu bisa kita tebarkan kemanapun. Kalau kita langsung pengetahuan habis, karena pengetahuan Tuhan itu luas. Tapi tanam, lebih utamakan tanam dalam penebaran keimanan. Menanam. Itu aja dulu. Alhamdulillah. Ditambahi anaknya Boni. Mas Mujiono alias anaknya Mas Boni. Cucunya Mas Dede. Cucunya Mas Dede. Oh, diaku juga saya. Ini lagi loading nih tentang masih hukum tadi baru keingetan bahwa nanti rujutannya ini. Kenapa akhirnya Jawa yang dipilih sebagai tempat utusan? Nah, ini nih. Tadi baru loading ingat ternyata ada unsur bonus demografi. Juga ada unsur watak sosial. Sing wong Jowo. Kan waktu peristiwa saya masuk ke ini dulu, ke watak sosial, kebiasaan kita itu yang sering ngumpul. Mas Agus doyan ngumpul itu. Itu kan meskipun ada tes ombak dari luar sana yang berupa COVID. Itu kenapa iklim efeknya itu nggak terlalu ada di kita? Karena memang ternyata DNA kita ini tidak mudah untuk dikendalikan oleh sebuah peristiwa. Nah, ini hubungannya maksudnya nanti hubungan antara manusia iman dengan alam semesta kita kerucutkan ke orang berimannya ada di Nusantara ya gitu. Hubungannya apa sih sama Nusantara? Di samping ada bonus demografi, Indonesia yang melalui garis katulistiwa, yang kalau nanam pohon aja ada buah, nanam kayu ada buahnya itu kan gambaran singkong.
apapun yang terjadi di Indonesia itu kok bisa menjadi sebuah kemanfaatan. Itu namanya bonus demografi, sehingga banyak pihak luar ini yang ingin merebut kekayaan daripada alam Indonesia. Nah, di samping itu ternyata ada unsur DNA. Kebiasaan leluhur kita yang akhirnya sekarang ini kita bisa rasakan, itu salah satu yang kelihatan terang adalah tidak mudahnya masyarakat Jawa ini terprovokasi atau terintimidasi oleh sebuah peristiwa-peristiwa. Itu COVID disuruh jaga jarak, kita malah sering ngopi, contoh misalnya kayak begitu. Ya, ada yang kena COVID, kita nggak berasa kalau itu virus, hanya demam biasa. Kita ini sering kali jatuh aja palanya, yang penting palanya nggak copot. Nah, kebiasaan-kebiasaan selalu merasa untung dan selalu merasa dirinya ini bebas tanpa ada ikatan oleh siapapun. Nah, ini pada akhirnya bersinergi tentang maksud Tuhan menjadikan Nusantara ini sebagai mercusuarnya dunia atau rahmatan lil alamin di seluruh dunia. Maka pas dan wajarlah, bukan sebuah kebetulan, ketika al-jamaah kita yakini sebagai bentukan dari pemimpin di dunia ini. Nah, ini lagi loading tadi, ingat itu seperti itu aja. Terus mau tutup ya lah. Yo, ngantuk ya Pak Sukino. Oh, Pak Setiono iki dulur. Kalau Setiono Mbak Esmone ngantuk. Masuk ya Pak Setiono ya. Orang Jawa itu sakti, Pak Mas Boni. Iya. Apalagi pulau. Contohnya aja Pak Setiono itu loh, sakti. Kan aja dimakan. Orang Jawa kan sakti. Molon dimakan. Apa ada? Halo Mas Agus. Ayo, terus Bahno. Masuk Bahno. Ya, kan ini bisa didengar, Bisa Bahno, bisa. Masuk Bahno. Dengan seleksi alam melalui takdir yang saya lalui, Allah mempertemukan saya dengan mantan-mantan saudara dari jamaah yang sudah keluar. Ya, imamnya kan pernah bilang, semua yang keluar sudah tercabut imannya, kan seperti itu. Kalau pengetahuannya nggak ada yang tercabut, tapi tanamannya yang tercabut. Akhirnya yang ada hanya adu argumen, hanya pengungkapan ilmu, tapi hilang yang ditanam imamnya itu loh, hilang. Niatnya kemana, siapa yang dipercaya, itu udah hilang. Itu yang saya pahami, saya ketahui, oh ini toh kata Gus Tupi kalau lepas dari jamaah hilang itu. Jadi berkutat pada pengetahuan aja. Tapi lepas dari apa yang ditanam. Niatnya apa? Ya ingin dipahami ucapannya, argumennya, ilmunya, pencapaian perjalanannya. Timbullah keakuan, iblis. Timbullah hewan, kehilangan keilahian. Muncullah menjadi tauhid. Pengetahuan yang tidak didasari keilahian, tidak didasari pada keilahian, penanaman, kesadaran keniat, dan lainnya. Itulah pendidikan tauhid. Yang saya tahu seperti itu. Kalau argumennya, pengetahuannya, kalau didengar telinga iman. Tapi power keilahiannya itu loh hilang. Tanam apa yang ditanam imamnya itu loh hilang. Itulah ciri khas dari ulil amri yang nggak ada di manapun. Penanaman keilahian itu bedanya.
Jadi nggak bisa disama-samakan. Kalau keterangan sih, oh sama, saya dulu pernah dengar ini, saya pernah dengar ini. Ditanam nggak? Ditanam nggak? Enggak. Hanya paham, hanya tahu, hanya pandai dalil. Tapi nggak punya tanaman, karena nggak pernah ditanam. Beda dengan ulil amri yang asli, pasti ditanam dulu. Dibuka hati dulu. Niatmu, karena niat. Lalu tenang. Siapa yang kepercaya menyelamatkan? Kalau ingkar ya sekalian ingkar. Kalau percaya, percaya jangan setengah-setengah lah. Ini penanaman, itu yang nggak ada di luar. Dan ketika keluar memang terbukti. Tercabut apa yang ditanam imam kita. Itu pengalaman yang saya dapat seiring dengan seleksi alam perjalanan saya. Itu aja saudaraku ya. Cocok Mbah No, persis. Siap, Bapak siap. Itu Mbah No. Persis Itu yang dikatakan Mbah No. Siap ya. Ya sebagai Lepas mantan dari persis. Alhamdulillah acara Zoom pada malam hari ini semoga bermanfaat dan semakin memperkokoh rasa percaya kita pada Tuhan kita dan mempererat tali persaudaraan. Amin. Saya kira sudah cukup. Alhamdulillah. Buat Zoom malam hari ini. Buat saudaraku semua, pokoknya semangat dan jaga tali persaudaraan. Iya, Pak Gus. Amin. Amin, Pak Agus. Semangat ke depan. Semangat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, atur nuhun, hamsiah, syukron. Kamsiah. Thank you, sedoyo saudara-saudaraku yang telah bersama. Kiranya sudah nggak ada yang tanya, acara saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Lur, selamat beristirahat. Pak Inung.